Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah mikroekonomi dengan pokok bahasan topik-topik dalam teori permintaan. Pada topik-topik dalam teori permintaan ini ada dua hal penting atau dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu satu, teori indiferen, yang kedua, perilaku rumah tangga dalam ketidakpastian. Kita mulai bagian pertama, teori indiferen. Teori indiferen bisa juga dikatakan sebagai teori permintaan modern, atau juga dapat dikatakan sebagai teori utilitas marginal atau nilai total dan nilai marginal. Oke, kita lanjut. Teori indiferen itu, dalam teori indiferen yang diperlukan adalah asumsi. Asumsinya bahwa rumah tangga dapat memilih kombinasi konsumsi mana yang mereka pilih tanpa harus mengatakan bagaimana mereka memilih. Saya ulang sekali lagi, asumsi bahwa rumah tangga dapat memilih tanpa harus mengatakan bagaimana mereka memilih. Maaf, saya hapus dulu. Jadi saya kasih stabilo di sini. Jadi di sini dikatakan rumah tangga dapat memilih tanpa harus mengatakan bagaimana mereka memilihnya. Oke, itu yang disebut teori inference, asumsinya. Kita ambil contoh, misalnya pilihan kombinasi barang yang memberi kepuasan yang sama bagi sebuah rumah tangga. Di sini ada contoh, ada kelompok A memilih kombinasi pakaian 30, makanan 5. Untuk kelompok B memilih kombinasi pakaiannya 18, makanannya 10. Kemudian C memilih kombinasi pakaian 13, makanan 15. D memilih kombinasi pakaian 10, makanan 20. E memilih kombinasi pakaian 8, makanan 25. Dan F memilih kombinasi pakaian 7, makanan 30. Kelompok A, B, C, D, E, dan F ini semua memberi kepuasan yang sama. Ingat sekali lagi, ini memberi kepuasan sama. Walaupun pemilihan kombinasinya berbeda-beda. Jadi kelompok A, B, C, D, dan F ini memberikan kepuasan yang sama. A puas, B puas, C puas, D puas, E puas, F puas, walaupun kombinasinya berbeda-beda. Selanjutnya kita lanjutkan kepada materi berikut adalah kepuasan sama terhadap pilihan-pilihan atau disebut indifferent. Jadi rumah tangga bersifat indifferent terhadap pilihan-pilihan itu. Kita lanjut ke tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution, atau biasa digunakan istilah MRS. Jumlah komoditi tertentu yang akan dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh suatu unit tambahan komoditi lain. Itu adalah
definisi daripada MRS atau marginal rate of substitution. Saya ulangi sekali lagi, MRS adalah jumlah komoditi tertentu yang akan dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh suatu unit tambahan komoditi lain. Sebelum kita lanjutkan dengan MRS, kita lihat asumsi dasar dari teori indifference. Asumsi dasarnya adalah nilai MRS selalu negatif. Tolong diingat bahwa nilai MRS selalu negatif. Yang kedua adalah tingkat MRS antara dua komoditi manapun tergantung pada jumlah komoditi itu yang sekarang dikonsumsi oleh rumah tangga. Saya ulang sekali lagi bahwa asumsi dasar dari teori indifferent yang pertama adalah nilai MRS selalu negatif. MRS adalah marginal rate of substitution. Sebagai contoh, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Ada tabel di mana tabel tersebut tadi di atas yang sudah pada slide di atas tadi. Ada kelompok A, B, C, D, E, F untuk pilihan kombinasi barang yang memberi kepuasan sama bagi suatu rumah tangga. Di mana kelompok A memilih pakaian 30 dan makanan 5. Nah, kita lihat gerakan ya. Pergerakan dari pakaian A ke B. A ke B itu dari pakaian A ke B itu dari 30 ke 18. Dari 30 ke 18 ini berkurang 12. Inilah di sini menjadi 12. Di situ. Kemudian pergerakan dari B ke C untuk pakaian dari 18 ke 13. 18 ke 13 adalah minus 5, berkurang 5. Berkurang 5. Di sini. Kemudian pergerakan pakaian dari C ke D. C 13. D 10, berarti berkurang. 13 kurang 10 kurang 3. Berarti minus 3 ya. Di sini. Kemudian pergerakan dari D ke E, 10 ke 8, minus 2 ya. Dari 10 menjadi 8, berarti berkurang 2, minus 2. Kemudian selanjutnya pergerakan dari E ke F untuk pakaian, dari 8 ke 7. Sini minus 1. Itu untuk pergerakan pakaian. Kemudian pergerakan makanan untuk kelompok A dari 5 ke 10. Berarti ada plus 5 di sini. 5 ke 10. Sebentar, maaf, saya ganti warna dulu ya biar enak. Supaya kelihatan bedanya ya. Maaf ya, batuk. Berikut untuk makanan, pergerakan dari 5 ke 10. 5 ke 10 ini plus 5. Ini dia di sini plus 5.
Kemudian 10 ke 15 sama plus 5. Kemudian 15 ke 20 sama plus 5. Kemudian 20 ke 25 sama plus 5. 25 ke 30 sama plus 5. Oke. Jadi terlihat di sini pergerakan pakaian dari kelompok A ke kelompok B dan makanan dari kelompok A ke kelompok B sampai kelompok B, C, C, D, D, E, E, F. Lihat. Nah, dari sini kita dapat menghitung marginal substitution dari setiap pergerakan. Contoh MRS untuk pergerakan dari A ke B adalah minus 12 per 5 sama dengan minus 2,4. Dia minus 2,4 nih. Oke, sama semua dihitung sama. Jadi yang ini berikut yang minus 1 didapat dari minus 5 per 5 sama dengan minus 1. Jadi ya minus 1. Oke. Gitu. Kemudian yang C ke D minus 3 per 5 sama dengan minus 0,6. Yang berikut D ke E minus 2 per 5 sama dengan minus 0,4. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan E ke F minus 1 per 5 sama dengan minus 0,2. Berikutnya kita lanjut ke berikutnya, materi di poin B, pendekatan indifference. Pertama yang akan kita perhatikan bahwa sebagai konsumen kita ketahui semua bahwa kita mengkonsumsi barang lebih dari satu. Tak ada seorang pun yang konsumsi hanya satu barangnya, jadi kita mengkonsumsi lebih dari satu barang. Misal kita mengkonsumsi dua macam barang, yaitu makanan dan pakaian yang sama baiknya, artinya sama puasnya, sama kesenangannya. Ini saya berikan contoh hanya untuk dua barang yang mudah, yang bisa kalian pelajari sehari-hari, yang kalian hadapi setiap hari, yaitu makanan dan pakaian. Jadi konsumsi makanan dan pakaian akan memberikan utilitas dan kepuasan bagi setiap konsumen. Pasti setiap konsumen mengkonsumsi makanan untuk kepuasan, mengkonsumsi pakaian adalah untuk kepuasan. Tidak mungkin seseorang mengkonsumsi tetapi tidak merasa puas. Kita tidak usah peduli kombinasinya bagaimana. Yang penting ada gunanya yang memberikan kepuasan. Ingat sekali lagi kalau kita belajar pendekatan dengan pendekatan indifference adalah kita mengkonsumsi lebih dari satu macam barang. Contoh barang tersebut adalah makanan dan pakaian. Contoh ini untuk memudahkan kita dalam pemecahan masalah ini. Mari kita lihat di sini. Untuk konsumsi makanan dan pakaian dinyatakan dalam bentuk kombinasi indifferent dan kurva indifferent. Kita lihat tabelnya dulu. Ini kita lihat tabel kombinasi A, B, C, dan D yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi A, B, dan C ini A, B, C, dan D. Maksud saya A, B, C, dan D memberikan tingkat kepuasan yang sama. Bila konsumsi makanannya ditingkatkan, berarti konsumsi pakaiannya harus dikurangi. Dan juga sebaliknya, bila konsumsi pakaiannya ditingkatkan,
maka konsumsi makanannya dikurangi. Contoh kombinasi A, memilih makanan 1, pakaian 6. Itu kombinasinya 1 dan 6. 1 untuk makanan, 6 untuk pakaian. Kombinasi B, makanannya 2, pakaiannya 2. Kombinasi C, makanan 3, pakaian 1,25. Kombinasi D, makanan 4 dan pakaian 1. Oke, jadi kita lihat ini adalah konsumsi makanan dan pakaian dinyatakan dalam bentuk indifferent dan kurva indifferent. Kita lanjut, kita akan membuat kurva indifferent, tetapi sebelum kita membuat kurva indifference, kita harus pelajari dulu apa itu kurva indifference. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ingat ya, yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sebentar, saya tandain dulu. Oke. Kurva indifferent tidak ditentukan atau tidak tergantung pada harga barang dan pendapatan, tetapi ditentukan oleh selera konsumen. Jadi tidak ditentukan atau tidak tergantung pada harga barang. Bentar. Ini harga barang. Harga barang. Yang kedua adalah ditentukan oleh selera konsumen. Ditentukan oleh selera konsumen. Ini harga tidak ya? Jadi di situ. Jadi ingat sekali lagi, ini untuk yang kedua nih. Kurva indifferent tidak ditentukan atau tidak tergantung oleh harga barang, tetapi ditentukan oleh selera konsumen yang sifatnya sangat subjektif. Pasti selera sifatnya sangat subjektif. Bentar dulu, saya hapus selera, kayaknya jelek ini tulisan selera nih. Selera. Oke. Dalam teori kurva indifferent diasumsikan bahwa konsumen sanggup menyatakan bahwa suatu kombinasi dari barang akan memberikan kepuasan lebih tinggi. Ingat ya, dia sanggup. Oke. Sanggup menyatakan bahwa suatu kombinasi dari barang akan memberikan kepuasan lebih tinggi. Kepuasannya sebentar. Kepuasan lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Oke. Di situ dikatakan ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Sebelum kita menggambarkan kurva indifferent, kita harus pahami dulu apa itu kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kurva indifferent tidak ditentukan atau tidak tergantung pada harga barang dan pendapatan, tetapi ditentukan oleh selera konsumen yang sifatnya sangat subjektif. Oleh karena itu, tiap konsumen mempunyai kurva indifferent masing-masing.
Dalam teori kurva indifferent diasumsikan bahwa konsumen sanggup menyatakan bahwa suatu kombinasi dari barang akan memberikan kepuasan lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Nah, mari kita lihat kurva indifferent seperti data atau pada tabel yang tadi, yaitu tabel konsumsi makanan dan pakaian yang dinyatakan dalam kombinasi indifferent dan kurva indifferent. Kita lihat di sini bentuk dan kemiringan kurva indifferent bagi tiap orang akan berbeda-beda. Bentuk umumnya adalah sama, yaitu negatif ya. Kurva indifferent berbentuk negatif, miring dari kiri atas ke kanan bawah, cembung terhadap titik nol. Antara kurva indifferent tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Kurva indifferent tidak tergantung pada harga barang tadi ya, serta penghasilan, tetapi hanya ditentukan oleh selera dan preferensi daripada konsumen. Kita lihat di titik A. Kombinasi A itu makanan 1, pakaian 6. Sini ya titik A. Titik A, makanan 1, pakaian 6. Titik B, makanan 2, pakaian 2. Ini dia titik B. Titik C, makanan 3, pakaian 1,25. Titik C situ. Titik D, makanan 4, pakaian 1. Nah, titik-titik ini dihubungkan sehingga membuat kurva indifferent. Jadi berbentuk negatif, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, baik, kita lanjut ya. Berdasarkan faktor-faktor pembentuknya, maka kurva atau peta indifferent dapat dijelaskan sebagai berikut. Sepanjang kurva indifferent tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan kepuasan dari perubahan kombinasi barang yang dikonsumsi. Jadi tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan kepuasan. Tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan kepuasan dari perubahan kombinasi barang yang dikonsumsi. Makin tinggi tingkat kepuasan yang diperoleh, maka letak kurva indifferent lebih jauh dari titik nol. Lebih jauh dari titik nol. Ingatlah, makin tinggi kepuasan yang diperoleh, maka letak kurva indifferent lebih jauh dari titik nol. Pertambahan kombinasi kedua jenis barang yang dikonsumsi akan menggeser kurva indifferent ke kanan dan sebaliknya, akan menggeser. Oke. Kemudian kita lanjut. Mari kita lihat kurva indifferent berikutnya. Kurva indifferent pada berbagai tingkat kepuasan. Di sini ada KI1, KI2, dan KI3. KI adalah singkatan dari kurva indifferent. Kurva indifferent 1, kurva indifferent 2, dan kurva indifferent 3. Tingkat kepuasan konsumen pada gambar ini adalah kurva indifferent 1, tingkat kepuasannya lebih kecil daripada tingkat kurva indifferent 2. Kurva indifferent 2, tingkat kepuasannya adalah lebih kecil daripada kurva indifferent 3. Kurva indifferent 1, kurva indifferent 2, dan kurva indifferent 3 tidak akan saling berpotongan satu dengan yang lain. Oke. Ingat di sini bahwa
KI 3 lebih besar daripada KI 2, lebih besar daripada KI 1 tingkat kepuasannya. Jadi tingkat kepuasan KI 3 lebih besar daripada tingkat kepuasan KI 2, lebih besar daripada tingkat kepuasan KI 1. Atau yang saya tulis di sini adalah KI 1 lebih kecil daripada KI 2 dan lebih kecil daripada KI 3. Baik, kita masuk ke garis anggaran konsumsi atau budget line. Oke, materi bahasan tadi di atas itu bahasan tanpa melihat anggaran konsumsi atau budget. Garis anggaran konsumsi atau budget line. Kita sekarang masuk kepada garis anggaran atau budget line. Jadi dikatakan bahwa berbagai kombinasi konsumsi makanan dan pakaian dengan anggaran tersedia. Jadi di sini tergantung anggaran yang tersedia. Contoh, nah kita mau membuat kombinasi makanan 4, pakaian 0. Makanan 3, pakaian 1,5, makanan 2, pakaian 3, makanan 1, pakaian 4,5, makanan 0, pakaian 6. Kombinasi ini dibatasi oleh anggaran yang tersedia. Jadi kalau ada peningkatan konsumsi pakaian, pasti akan diikuti atau harus diikuti dengan penurunan konsumsi makanan karena kita dibatasi oleh garis anggaran atau budget line. Saya ulang sekali lagi. Karena kita dibatasi oleh budget line atau garis anggaran, maka peningkatan konsumsi pakaian harus diikuti oleh penurunan konsumsi makanan. Baik ya, kita lanjut ya. Jadi kita lihat di sini garis anggaran. Kita akan membuat garis anggaran. Oke, kita membuat garis anggaran di sini. Nah, untuk kombinasi makanan 4, pakaian 0. Oke, kita buat di sini makanan 4, pakaian 0. Oke, sini makanan 4, pakaian 0. Kemudian makanan 3, pakaian 1,5 di titik ini. Kemudian makanan 2, pakaian 3 di titik ini. Kemudian makanan 1, pakaian 4,5 dan makanan 0, pakaian 6. Titik-titik ini kita hubungi sehingga membentuk garis NM. Garis NM ini disebut sebagai budget line atau garis anggaran. Alternatif konsumsi dibatasi oleh anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, garis NM dikatakan sebagai garis anggaran atau budget line. Nah, di sini kita dapat lihat di sini gambar yang tadi. Untuk budget line di sini kalau konsumsi kita berada pada titik Q. Nah, Q ini. Q. Titik Q ini berarti ada sisa anggaran. Ada sebentar. Kurang bagus. Ada sisa anggaran. Itu kalau kita memilih di titik Q.
Tetapi kalau kita memilih konsumsi di titik R, itu berarti anggaran yang tersedia tidak cukup. Tidak cukup anggaran yang tersedia kalau kita memilih kombinasi di titik R. Sedangkan kalau kita memilih kombinasi di titik Q, berarti ada sisa anggaran. Kombinasi yang sesuai dengan budget line atau anggaran itu adalah kombinasi yang berada pada titik-titik yang ada pada garis NM. Setiap pendapatan memiliki garis anggaran tersendiri karena jumlah barang yang dapat dibeli menjadi berbeda. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka garis anggaran makin jauh dari titik nol. Kalau semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Kita lanjut ke kepuasan maksimum. Berbicara mengenai kepuasan maksimum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, harus kita ingat bahwa konsumen yang realistis akan memilih kombinasi barang yang akan dikonsumsi sesuai dengan dana yang tersedia, tetapi memberikan kepuasan maksimum. Jadi sesuai dengan dana tersedia, tetapi memberikan kepuasan maksimum. Kepuasan maksimum. Jadi dana tersedia, ini realistis apabila dana tersedia dan memberikan kepuasan maksimum. Tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi berbagai kombinasi barang digambarkan oleh kurva indifferent. Berbagai kombinasi barang yang dapat dikonsumsi sesuai dengan dana yang dimiliki digambarkan oleh garis anggaran. Kombinasi barang yang dapat dikonsumsi sesuai dengan anggaran yang tersedia dan memberikan kepuasan maksimum digambarkan oleh titik singgung antara garis anggaran dan kurva indifferent. Kita akan lihat di sini gambar kurva indifferent. Nah, di sini kita akan lihat kepuasan maksimum. Kombinasi konsumsi barang X dan barang Y yang memberikan kepuasan maksimum. Di sini ada KI1, KI2, KI3. Oke. Untuk garis anggaran 2 di KI2. Kepuasan maksimum ada di KI3. Kita akan membuat garis anggaran KI3. Kemudian kita buat garis anggaran KI1, KI2, KI3. Oke, ini KI3. Oke, ini KI3, ini dia. Bentar ya. KI3. Kemudian oke, kita tulis ini adalah KI3. Kita buat berikut adalah KI1. Ini adalah KI1. KI1. Oke, jadi antara maaf. Ini bukan KI ya, tapi GA. Ini GA3.
garis anggaran 3, ini garis anggaran 1. Garis anggaran 1 di kurva indifferent 1, garis anggaran 2 di kurva indifferent 2, garis anggaran 3 di kurva indifferent 3. Tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi berbagai kombinasi barang digambarkan oleh kurva indifferent. Nah, di sini kelihatan kurva indifference 1, kurva indifference 2, dan kurva indifference 3. Itu adalah tingkat kepuasan konsumen. Kita lanjut sekarang ke pengaruh pendapatan dan harga pada konsumsi. Tadi pertama adalah kita tanpa melihat harga. Kita hanya melihat kepuasan. Yang kedua, kita masuk kepada budget line. Pendapatan. Yang berikut adalah kita lihat pengaruh pendapatan dan harga. Nah, pendapatan dan harga di sini. Ada pendapatan dan harga terhadap konsumsi. Perubahan pendapatan akan merubah daya beli, sehingga akan menggeser garis anggaran secara paralel. Bila pendapatan bertambah, maka garis anggaran bergeser ke kanan dan sebaliknya. Mari coba saya gambar, atau ada gambarnya di bawah, coba. Oke, mari saya gambar ini aja ya. Sekarang gambarnya pakai mistar dulu deh. Oke, mari kita gambar garis anggaran. Oke, bentar. Oke. Nah, kita buat garis anggaran. Di sini dikatakan perubahan pendapatan akan mengubah daya beli sehingga akan menggeser garis anggaran. Misalnya secara paralel, misalnya ini garis anggaran pertama, kejelek ya. Kita pakai mistar aja. Garis anggaran pertama. Oke. Kemudian kita geser secara paralel. Oke. Jelek ya. Bentar. Oke. Ini GA1. Oh, tulisannya jelek-jelek. Ini GA1, ini GA2. Oke.
Oke, jadi kalau pendapatan naik, maka garis anggaran akan bergeser secara paralel. Ini dia bergeser secara paralel. Ini pendapatan naik. Oke, maksudnya begitu. Jadi seorang konsumen akan dapat mengkonsumsi lebih banyak barang, baik itu barang X maupun barang Y. Coba kita kasih di sini adalah barang X, di sini adalah barang Y. Gitu. Oke. Nah, kita lihat pada GA1 dengan KI1, GA2 KI2, GA3 KI3. Oke. Tingkat ekualitasnya pada gambar garis anggaran 1 dengan kurva indifferent 1, tingkat ekualitasnya ada pada titik A. Kemudian pada GA2 dan kurva indifferent 2, ekualitasnya ada pada titik B. Kemudian GA3 dan kurva indifferent 3, ekualitasnya ada pada titik C. Nah, kalau titik A, B, C ini kita hubungkan menjadi satu garis. Garis tersebut dinamakan dengan income consumption line atau garis konsumsi pendapatan. Ini dia garis konsumsi pendapatan. Ini dia adalah garis konsumsi pendapatan. Ya udah, ini ICL. Tuh, sudah. Oke. Income consumption line adalah kurva yang menggambarkan titik-titik kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan maksimum pada berbagai tingkat pendapatan. Jadi ya, dia memberikan tingkat tingkat kepuasan maksimum. Kok jelek ya? Hapus dulu. Tingkat kepuasan maksimum. Oke. Tingkat kepuasan maksimum pada berbagai tingkat pendapatan. Itu yang disebut ICL atau Income Consumption Line. Kita lanjut kepada kurva income consumption line berdasarkan sifat barang. Pertama adalah barang normal, yaitu barang konsumsi yang jumlah pemakaiannya bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Pada gambar ini, barang X dan barang Y sebagai barang normal. Barang normal di sini contohnya adalah barang normal. Barang normal ini barang normal. Normal ini contoh pakaian, makanan. Jelek terus sih. Contoh pakaian. Contoh barang normal. Oke.
Ini X adalah barang normal, Y juga adalah barang normal. Artinya pemakaiannya bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen. Ya, kalau pendapatan tambah banyak, pakaiannya tambah banyak, bagus-bagus, warnanya macem-macem. Tadinya bajunya cuma 5, uangnya sudah banyak, bajunya bisa jadi 10 atau 15. Kayak gitu misalnya, contoh. Kemudian ini ICL untuk barang netral. Barang netral adalah barang-barang konsumsi yang jumlah pemakaiannya tak berubah walaupun pendapatan konsumen mengalami perubahan. Artinya pendapatan tambah banyak, tapi barang yang dikonsumsi tetap. Contohnya apa ini? Contohnya adalah garam. Tuh, tambah banyak uang, garamnya segitu-gitu aja. Yang gambar A ini adalah X-nya itu adalah barang netral. Yang gambar B ini Y adalah barang netral. Jadi lihat KI1, KI2, KI3. Semakin banyak pendapatannya, konsumsinya adalah pada X1 aja. Kalau di yang gambar B, KI1, KI2, KI3, konsumsinya ada pada Y1, tetap konstan, tidak berubah. Nggak mungkin banyak uang terus makan garam tambah banyak. Oke, kita lanjut ke barang tuna nilai atau inferior goods, yaitu barang konsumsi yang pemakaiannya berkurang bila pendapatannya bertambah. Nih, tambah banyak uang, konsumsi barang tersebut semakin berkurang. Contoh di gambar A ini, X adalah barang tuna nilai. Jadi semakin sedikit KI1 konsumsi barang X-nya banyak. Pada KI2 atau GA2 semakin berkurang karena GA-nya sudah bertambah. Setelah GA bertambah lagi, garis anggaran berubah ke GA3, konsumsi barang X tambah berkurang lagi, semakin sedikit. Nah, kalau gambar B itu Y sebagai barang tuna nilai. Nah, dilihat di sini pada saat GA1 konsumsi barang Y masih banyak. Oke. Pada GA2 turun konsumsi barang Y-nya, sementara pendapatannya bertambah. Pada GA3 pendapatan bertambah, konsumsi barang Y-nya semakin berkurang. Contohnya barang apa ini? Contohnya itu bisa jadi jelek tulisannya ya, Ibu tulis jelek ya. Contohnya barang apa, barang inferior ini? Sendal jepit swallow kali ya. Sendal kayak cendol, tulisannya sendol. Sendal jepit swallow. Oke. Kalau sendal jepit saja, ada sendal jepit yang harganya mahal. Kalau swallow kan 10.000 atau 15.000 tuh. Semakin banyak pendapatan seseorang, sendal jepitnya bukan swallow lagi, sendal jepit yang harganya mungkin 200.000 atau 300.000. Kalau pendapatannya masih kecil ya sendal jepitnya swallow saja.
Oke, kita lihat pengaruh harga terhadap konsumsi. Kalau harga barang turun, maka nilai real pendapatan bertambah dan daya beli konsumen naik. Sebaliknya, bila harga barang konsumsi naik, maka nilai pendapatan real berkurang dan daya beli konsumen menurun. Saya ulang sekali lagi. Harga barang turun, saya kasih tanda ya. Mana ini? Oke, harga barang turun. Kok agak sulit ini ya. Oke, harga barang turun, nilai real pendapatan bertambah. Nilai real. Kita lihat nilai real di sini. Nilai real. Nilai realnya bertambah. Jadi nilai real pendapatan bertambah dan daya beli konsumen naik. Sebaliknya bila harga barang konsumsi naik, oke, harga barang konsumsi naik, oke, maka nilai pendapatan real berkurang dan daya beli konsumen menurun. Kita lihat di gambar di bawah ini. Untuk gambar A, pengaruh turunnya harga. Kita lihat garis anggaran 1 dan garis anggaran 2. Pada gambar A, pada garis anggaran 1, apabila harga turun, maka garis anggaran berubah dari GA1 ke GA2 karena barang yang dibeli akan bertambah lebih banyak, konsumsi akan lebih banyak di barang X. Ini barang S ya, barang X. Untuk pengaruh turunnya harga barang X, garis anggaran akan berubah dari GA1 ke GA2. Ini dia. Kan ini perubahannya, ini besar perubahannya. Sedangkan pada gambar B, harga naik untuk barang Y. Karena harga naik untuk barang Y, maka garis anggaran berubah dari GA1 ke GA2 ke sini. Oke. Artinya, kalau harga turun, pendapatan real makin besar. Kalau harga naik, pendapatan real makin kecil atau berkurang. Kita lanjut ke kurva permintaan yang diturunkan dari kurva indifferent. Mari kita lihat. Ini sebelah kiri adalah kurva indifferent, sebelah kanan adalah kurva pendapatan. Bagaimana kita membuat kurva pendapatan dari kurva indifferent? Kita akan membuat seperti begini. Jadi KI1 di titik A kita hubungkan ke kurva sebelah di mana PX1 dan X1. Oke. Nah, di situ kita buat bentar. Kita buat titik-titik. Habis putus-putus sampai di titik A. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di GA2, di KI2, kurva indifferent. Sini ya, garis anggaran 2. Kita buat ke sini. Nah, disitulah titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini kita hubungkan, maka menjadi kurva demand curve.
Jadi bagaimana kita menggambarkan kurva demand dari kurva indifferent. Oke. Selanjutnya yang berikut adalah yang berikut adalah ya kurva permintaan pasar. Nah, kalau kita melihat kurva permintaan pasar di sini adalah merupakan penjumlahan horizontal dari permintaan sejumlah individu konsumen, ya. Jadi konsumen A, konsumen B, konsumen C, konsumen D, atau konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen semua di pasar itu digabungkan menjadi kurva permintaan pasar. Pada contoh ini adalah konsumen A ditambah dengan konsumen B. Nah, mudah saja. X-nya ditambah, Y-nya ditambah, kemudian digambarkan kurva permintaan total daripada konsumen A dan konsumen B. Misalnya konsumen A barang X-nya 1, konsumen B barang X-nya 2, maka dijumlahkan menjadi 1 tambah 2, dipindahkan ke kurva berikut. Satu lagi untuk pendekatan Lagrange multiplier ini untuk kurva indifference kita harus lihat asumsi konsumen bertindak rasional. Ingat di kurva indifference di pokok bahasan ini yang kita pelajari adalah konsumen selalu bertindak rasional. Tidak ada konsumen yang tidak rasional, semua konsumen rasional. Keputusan kalian untuk mengkonsumsi suatu barang adalah rasional. Keputusan kalian hari ini pergi kuliah pakai baju kuning adalah rasional. Bukan karena tidak ada baju lain lagi yang bersih, hanya yang bersih baju kuning misalnya. Itu rasional, karena kalau nggak pakai baju ya nggak rasional. Maksudnya begitu ya. Nah, keputusan kalian kali ini kuliah menggunakan metode PJJ adalah rasional, karena kalau kalian tidak mengikuti kuliah menggunakan PJJ itu berarti tidak rasional karena keadaan tidak memungkinkan. Artinya gitu ya. Jadi setiap konsumen bertindak rasional. Ingat itu sekali lagi dalam teori indifference. Dalam perilaku konsumsi, konsumen dihadapkan pada masalah berapa banyak yang harus dikonsumsi agar dicapai kepuasan maksimum. Tuh kan, jadi kita harus konsumsi berapa supaya kita mencapai kepuasan maksimum. Dengan tadi ada pembatasannya adalah budget line dan harga. Oke. Misalnya barang yang dikonsumsi adalah barang X dan Y, di mana barang X adalah harganya adalah HX, barang Y adalah harga barang Y adalah HY, pendapatan adalah P, sedangkan fungsi kegunaan adalah fungsi daripada barang X dan Y. G itu adalah fungsi kegunaannya ya, guna adalah fungsi daripada X dan Y. Pemecahan masalah Lagrange, oke, itu adalah menggunakan rumus maksimisasi Lagrange adalah fungsi dari barang X dan Y ditambah pendapatan dikurangi barang dikali harga barang X dikali harga barang X dikurangi barang Y dikali harga barang Y. Jadi fungsi daripada XY ditambah P. P ini adalah pendapatan ya. Pendapatanku ini masa bentar ya. P adalah pendapatan.
adalah pendapatan, X adalah barang X, HX adalah harga X. Begitu juga Y adalah barang Y, HY adalah harga barang Y. Ini di sini ya rumusnya harus diperhatikan ya. Oke. Jadi didapat dari fungsi X dan Y, kegunaannya fungsi daripada X dan Y ditambah P kurang X kali HX dikurang Y kali HY. Oke. Dimana di sini adalah cara penghitungannya. Oke, kita melihat di sini ya. Bagaimana kita memulai. Sebentar ya. Oke. Untuk pendekatan Lagrange multiplier, pertama-tama kita harus memaksimumkan fungsi kegunaan dengan syarat, nah tadi P harus sama dengan X kali HX tambah Y kali HY. Ini ya, bentar. Oke. Ini harus ini di sini. Oke. Itu pertama-tama itu P harus sama dengan X kali HX ditambah Y kali HY. Fungsi tujuan akan maksimum bila turunan pertama terhadap X dan Y sama dengan 0. Ini maksimum artinya pendapatan sama dengan pengeluaran. Itu maksimum. Jadi fungsi tujuan akan maksimum bila turunan pertama terhadap X dan Y sama dengan 0. Maksimum kalau pendapatan sama dengan pengeluaran. Artinya kalau pendapatan 1 juta, pengeluaran juga 1 juta. Itu maksimum. Oke. Nah, kita gunakan rumus Lagrange multiplier seperti tercantum di sini dan kita akan menghitung di sini. Yang akan kita hitung adalah DSM-XY atau daya substitusi marginal dari barang X dan barang Y. Ini yang akan kita lihat. Bentar ya, dikasih ini dia dikasih daya substitusi. Oke. Kasih warna dulu, warna. Nah, ini walaupun saya kasih warna hijau, Oke. Daya substitusi marginal atau DSM-XY. Oke, kita menghitungnya dengan akhirnya kita dapat sini. Ini daya substitusi marginal di sini. Oke. Daya substitusi marginal X terhadap Y tergantung dari imbangan harga X terhadap harga Y, yaitu tergantung dari imbangan guna marginal X dan Y. Oke. Tolong diperhatikan ya. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Kemudian kita lanjut ke teori konsumsi dan perilaku konsumen. Apa itu teori konsumsi? Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan membeli atau menggunakan barang dan jasa. Itu teori konsumsi. Sedangkan perilaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli
dalam berbagai situasi. Itu. Ada 2 pendekatan dalam mempelajari teori konsumen. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Yang kita sudah pelajari tadi di depan mengenai kurva indifference itu adalah merupakan pendekatan ordinal. Sekarang kita masuk kepada pendekatan yang berikut adalah pendekatan kardinal atau marginal utility. Marginal utility. Utility itu apa? Utility adalah rasa kesenangan. Rasa kesenangan atau kepuasan. Utility itu rasa kesenangan atau kepuasan. Oke. Rasa kesenangan atau kepuasan. Rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang jasa dari suatu aktivitas. Oke. Bentar. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Oke, ini ada batasan. Batasannya adalah pendapatan yang kedua adalah harga. Ini ada batasan. Satu adalah pendapatan, yang kedua adalah harga. Untuk kesenangan atau untuk kepuasan. Ini, jadi ini semua untuk kepuasan. Kepuasan. Kita lihat perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Asumsi bahwa kepuasan seseorang tidak hanya diperbandingkan akan tapi juga dapat diukur. Pengukuran kepuasan diukur dengan nilai satuan util. Ini dia. Dengan satuan util. Atau utility. Marginal utility of money konstan dan marginal utility barang-barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian. Hukum Gaussian yang pertama, law of diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin kecil tambahan marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan nol, bahkan sampai negatif. Mari kita lihat selanjutnya. Konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk pada kendala anggaran. Kita ingat sini adalah kita patuh kepada kendala anggaran. Kendala anggaran. Oke. Kepuasan total atau utility total mempunyai sifat aditif. Punya sifat aditif. Artinya penjumlahan unit kepuasan yang diperoleh masing-masing barang yang dikonsumsi. Oke. Contoh schedule utility. Nah, kita lihat utility dan marginal utility untuk konsumsi jeruk. Oke. Kuantitas 0 tidak ada utility.
tidak ada marginal utility. Pada kuantitas 1, total utility 20. Marginal utility sama dengan 20. 20 ini didapat dari mana? 20 ini di sini dari 0 ke 20 sama dengan 20. Kemudian kuantitas 2, total utility adalah 35, sehingga marginalnya adalah 15. Dari 0 ke 20 sama dengan 20. Dari 20 ke 35 ke, bukan ini ya, sabar, maaf, ini agak keliru. Dua puluh ke 35 sama dengan 15. 0 ke 20 sama dengan 20. Gitu ya. Kemudian 35 ke 45 sama dengan 10. 45 ke 50 sama dengan 5. 50 ke 46 sama dengan minus 4. Ini adalah marginal utility, MO. Ini adalah gambar total utility, adalah menggambarkan tabel di sebelah ini. Jadi mulai 0, 0, 1, 20, 2, 35, 3, 45, 4, 50. Maksimalnya di 50, kemudian turun ke 5, 46. Nah, kalau marginal, kurva marginal utility turun sampai negatif. Ini adalah marginal utility sampai negatif, daerah minus. Itu adalah tentang perilaku konsumen. Nah, saya cek lagi materinya, mungkin ada yang terlewat. Oke, sebentar. Oke, ini Ibu buka. Baik, saya pikir sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti uraian singkat yang sudah saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.